Semua keburukan bertempat dalam keburukan. Kala engkau bertekun diri penuh ketenangan, semua yang bersemayam dalam jiwa jadilah baik. Jangan pernah berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla ketika takdir datang itu bisa mematikan agama, mematikan tauhid, mematikan tawakal dan mematikan ikhlas. Bahwa hati orang mukmin itu tidak bisa diketahui bagaimana dan mengapa tidak bisa diketahui. Bahkan mukmin ketika itu berkata, "Ya, jiwa semuanya berselisih saling kontra, itu sebabnya barang siapa hendak memperbaiki jiwa, hendaklah bersungguh-sungguh bertekun atau mujahadah menekan diri sampai terbebas dari keburukannya." Semua keburukan bertempat dalam keburukan. Kala engkau bertekun diri penuh ketenangan, semua yang bersemayam dalam jiwa jadilah baik. Karena proses terjadinya persesuaian itu berada dalam segala kepasrahan jiwa untuk menjauhi segala maksiat. Itu sebabnya pada jiwa dikatakan, "Wahai jiwa yang tenang." Surat Al-Fajr ayat 27. Kesucian jiwa adalah takwa, sedang kelepasan jiwa dari suci adalah keburukannya. Keburukan jiwa bukanlah karena manusia. Untuk membuktikan, lihatlah kesucian jiwa yang bernasab dari nenek moyang Ibrahim alaihissalam. Semua yang ada dalam jiwanya merdeka dari buruk dan tetap tanpa nafsu. Ia mengalir, hatinya tenteram. Ia datang kepada makhluk yang bermacam ragam, mereka sama memalingkan jiwa mereka dari Ibrahim untuk memberi pertolongan. Ia, Ibrahim, berkata, "Aku tidak menghendaki pertolongan kalian untuk menyelamatkan daku." Manakala telah nyata keperasaan Ibrahim, Allah berfirman pada api, "Wahai api, jadilah dingin dan membawa selamat untuk Ibrahim." Pertolongan Allah tetap atas orang-orang sabar. Ia, Ibrahim, bersama dia Allah di dunia tanpa batas, dan kenikmatannya di akhirat tanpa ukur. Firman Allah, "Sesungguhnya Allah memberi pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa mengenal batas." Tidak ada kata tersembunyi bagi Allah, sesuatu pun yang terbebankan atas manusia berdasar kekuasaannya. Bersabarlah bersama dia setiap waktu, sedang engkau melihat kehalusan dan nikmatnya terlimpahkan atasmu. Yang dimaksud saja, menurut bahasa tasawuf, berarti berani berkorban dalam rangka menegakkan kalimat Allah sepanjang masa, adalah sabar setiap masa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan pertolongan dan pengharapan bersabarlah bersama dia, jangan lupakan dia, karena setelah engkau mati akan terbangun, dan hal itu, melupakan Allah tidak membawa manfaat bagimu. Bangunlah untuk dia sebelum kamu menjumpainya, bangunlah sebelum engkau dibangunkan tanpa nyawa sehingga engkau menyesal. Karena waktu itu tidak berguna penyesalan. Perbaikilah hatimu, karena jika hati sudah baik segala perilakumu pun baik. Sebagaimana disabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya di dalam tubuh Bani Adam terdapat segumpal daging, jika daging itu baik, maka baiklah semua anggota tubuh, jika daging itu buruk, maka buruk pula lah seluruh anggota tubuh. Ingatlah, ia adalah hati. Adapun hati itu baik bila diselimuti takwa, tawakal kepada Allah, mengesahkan dia, ikhlas dalam beramal dan yakin akan kerusakan semua itu jika tidak ada tindakan-tindakan tersebut. Hati itu laksana burung yang berada dalam sangkar, juga seperti permata dalam tambangnya. Adapun perumpamaan burung dalam sangkar itu sama dengan permata tanpa tambang. Wahai Allah, bersihkanlah organ tubuh kita dengan taubat, dan hati kita dengan marifat kepadamu, sibukkanlah hidup kita sepanjang masa bersamamu,
siang dan malam, dan luruskanlah kita melalui orang-orang solih yang mendahului kita. Wahai manusia, marilah kita berlemah lembut untuk Allah atas ketentuannya dan perbuatannya. Maka haruslah kita junjung ketentuannya itu. Bila kita telah berbuat demikian terhadap dia berarti kita telah menjalin persahabatan menuju ketentuan dia. Firman Allah, di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Surat ke-28 ayat 44. Jika engkau merasa segar minum dari samudera ilmunya dan memakan dari rangkaian keutamaannya, berjinak-jinak bersama kejinakannya dan melimpit dengan rahmatnya. Inilah batasan individu dari setiap sejuta, satu, meliputi seluruh keluarga dan golongan manusia. Wahai sahaya, peliharalah takwa, peliharalah hukum syariat, siagakan dirimu untuk kontra dengan nafsu, hawa, setan dan teman buruk. Mukmin dalam misinya berjihad dengan hal-hal tersebut akan membuka kepalanya dari ketopong perang, sehingga tidak terlimputi pedangnya, tidak telanjang belahan punggungnya dari sinar penerang. Engkau jika memperbanyak tidur seperti tidurnya mereka itu bisa mengalahkan santapan mereka, mempersempit bicara mereka, tingkah laku mereka terserang keluh. Sesungguhnya kuasa Allah berlaku atas mereka, karena Allah juga bersabda kepada mereka, sedang mereka menggerakkan pembicaraan di dunia seperti bicara masing-masing organ tubuh di hari kiamat setelah mereka dibicarai oleh Allah. Bicara mereka tetap seperti sedia kala ketika masih di dunia, meliputi sebab-sebab mengapa mereka bicara. Jika mereka menghendaki sesuatu tindakan maka segera terlaksana. Mereka hendak menyampaikan misi kepada manusia dengan berita takut dan gembira, bukan menyampaikan kata salah kepada mereka, maka para nabi dan utusan sama bicara. Ketika mereka dicabut kembali kepada dia tumbuhlah ulama, dengan disiplin ilmu mereka bicara mereka mengganti kedudukan para nabi dan rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulama adalah eksponen pewaris para nabi. Wahai manusia, bersyukurlah kepada Allah atas berbagai nikmat karunia-Nya dan lihatlah, perhatikan kekuasaan-Nya melalui nikmat itu. Sesungguhnya Dia berfirman, dan sesuatu nikmat yang ada padamu hanyalah dari Allah. Di manakah rasa syukurmu, wahai para pemutar balik nikmat Allah? Wahai, siapa orang yang melihat nikmat datang dari selain Allah? Ada kalanya engkau melihat bahwa nikmat dia terasa datang bukan darinya, tetapi suatu ketika engkau menghadapnya dan melihat akan kekosongan dirimu, terkadang engkau minta tolong kepadanya dengan menentangnya. Wahai manusia, engkau butuh kesunyianmu terjaga dari kemaksiatan, kegoncangan jiwa dan keterkejutan yang membawa peringatan bagimu, padahal Allah melihat kamu. Mengapa engkau butuh mutlorot ini ada padamu dalam kesunyianmu, lalu kamu juga butuh membinasakan nafsu, hawa, dan setan. Kebesaran manusia itu runtuh karena kegoncangan jiwa, karena kecerdasan berpikir, kecepatan otak, dan perlintasan hati dalam kesunyiannya. Sedang runtuhnya kebenaran itu pada kerlip mata. Bandingkan kesibukan mereka, mampu merekrut jiwa mereka, karena itu mereka tidur di pintu para penguasa.